Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Muhammad اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين.
تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah dapat membaca Al-Quran pada hari ini. Semoga bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika masih ada bacaan yang keliru, yang salah, baik dari sisi kaidah tajwid maupun dalam perenungan maknanya atau pentadabburnya yang masih keliru. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk mempelajari, memahami, agar kita dapat mengamalkan agama ini di sisa usia kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan petunjuk para alim ulama kita. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Karena yang paling tahu caranya ibadah kepada Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW yang terus menyampaikan pesan-pesan agama ini sehingga sampailah kepada kita guru-guru kita yang telah mengenalkan kita akan Islam ini.
Maka mudah-mudahan kita dan siapapun dia orangnya yang telah sangat berjasa ya mengenalkan kita al-Islam ini, sehingga kita tahu caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka semua di alam barzahnya atau yang masih hidup. Allah muliakan mereka di sisa usianya, dan kita semua yang terus mengikuti, yang menjadi penyambung estafet daripada perjuangan para alim ulama kita untuk menegakkan ajaran agama ini. Allah muliakan kita, anak keturunan kita, dan siapapun yang terus melanjutkan daripada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun ya. Seperti iktikaf ba'da subuh hingga syuruk ini adalah waktu yang sangat mulia, yang sangat berkah ya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini tidak terhenti sampai di zaman kita, tapi dia akan bisa diteruskan terus menerusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 35 surah Al-Furqan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada umatnya kala itu. Maka Allah menyampaikan informasi tersebut di surah ini dengan firman-Nya, walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Ya. Karena Nabi Musa akan menghadapi orang yang kuat ya, orang yang berkuasa saat itu, maka dia diutus dan diberikan pembantu. Karena Nabi Musa itu cadel ya, potal itu, tidak jelas kalau bicara itu, maka dia minta pembantu kepada Allah untuk diutus saudaranya sendiri yaitu Harun ya, untuk menolongnya. Jadi karena dia akan menghadapi Fir'aun, menghadapi pembangkang kelas kakap itulah ya, pembangkang kelas kakap, bahkan ngaku didik jadi nenek, jadi Tuhan. Jadi dia akan menghadapi Fir'aun itu, maka dia mohon kepada Allah untuk diangkatlah saudaranya ini untuk membantu dia supaya bisa bicara ya dengan jelas di hadapan Fir'aun. Maka Allah menjelaskan hal itu di ayat ini, walaqad atayna Musal kitaba, dan sesungguhnya kami telah memberikan Musa itu Alkitab, Taurat ya. Kami telah memberikan Musa itu kitab Taurat. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, dan kami jadikan bersamanya yaitu akhahu, saudaranya yaitu bernama Harun, wazira, yang menjadi pembantu ataupun pendampingnya ya. Jadi yang setia menolong, membantu Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun itu adalah Harun ya. Nabi Harun. Nah ini artinya Bapak Ibu, pelajarannya adalah dalam menjalankan dakwah di sisa usia kita ini,
kita tidak akan pernah bisa sendirian, ya. Apalagi model kita manusia biasa yang serba kurang, serba lemah, tidak akan mampu sendirian, ya. Seorang nabi pun dia membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini Harun itu, ya, diutus untuk membantu Nabi Musa alaihissalam. Yang menerima kitab itu Nabi Musa. Nabi Harun itu menjalankan kitab Nabi Musa, ya, tidak diberikan kitab sendiri. Dia sebagai pembantu ataupun pendamping daripada Nabi Musa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita di muka bumi ini, ya, pasti membutuhkan support, dukungan, bantuan orang lain yang semisi ataupun yang sejalan hati kita, niat kita semata-mata untuk menegakkan daripada agama ini, menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita, ya. Faqulna dhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Maka kami katakan kepada Musa dan Harun itu, idhaba, silahkan kau pergi menemui, ya, ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, kaum yang mendustakan, kaum yang tidak percaya terhadap ayat-ayat kami. Padammarnahum tadmira, lalu kami menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ini tetap kalau Allah sudah terlibat, Bapak Ibu, ngumbi-ngumbi kekuatan musuh negian kalah dah. Jadi itu artinya bahwa di setiap gerak dan langkah kita itu tidak boleh lupa bahwa kita tetap butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir, berdoa itu jangan terpaku hanya di sebuah tempat, ya. Jadi doa dan zikir itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Mbembe tahu itu bau zikir nih. Bahkan kenjeng ngumbe-ngumbe, ya. Kita tidak boleh putus mengingat Allah. Bahwa pegawaian tenen dek nini ya sukses, ya berhasil, namun tendek tertolong si Allah Ta'ala. Nah itulah. Jadi tetap tanamkan kita apapun enggak tegawe nih. Kenjeng kente nulis, kenjeng kente amun di sekolah kene, kenjeng kente ngawasi ujian, kenjeng kente ujian, kenjeng kente bebeang nilai, kenjeng kente napi jak pokon. Atau kalau pelunggu kenjeng kente denggal cepang, kenjeng kente nyuruh cukang, nyuruh peladan lagi. Lihat tiap bau selesai ruang proyek lamun tendek tertolong si Allah Ta'ala. Jadi rohani kita ini juga harus jalan, jangan hanya mengandalkan fisik nih. Bahkan sering dikatakan itu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu tendek terbau sampai lek masjidnya lamun tendek tertolong si Allah Ta'ala. Nah itu jadi kita ini selalu zero, nah, kalau bahasa selalu nol. Maka tugas kita membuat nol sebanyak-banyaknya. Nol. Cukup Allah yang satu. Jadi kalau kita punya 0,3 maka nilai kita 1000. Kalau kita punya 0,1 10. Kalau 2 100. Kalau 6 1.000.000 gitu. Jadi nilai kita ini tergantung berapa nol yang bisa kita buat dalam kehidupan kita ini. 0 bahwa kita tak berdaya. 0 bahwa kita tak mampu apapun. Ngumbe-ngumbe tante persiapan ruan napi jak juga ruan rencana-rencana ke depannya lamun ndek
tertolong si Allah Ta'ala, dia niat bau selesai. Jadi semua aspek kehidupan kita ini Bapak Ibu, ya, itu ketika Allah sudah berkenan membantu menolong kita, sesulit apapun menurut kita akan selesai. Sebaliknya, kalau kita sudah merasa angkuh, pasti bisa, saking pedenya, pasti bisa. Saya akan punya ini, punya ini. Jadi menurut hitung-hitungannya dia sudah di luar kepala sudah, ya, di luar apa ya, kalau di luar kepala itu gampang, itu kacang kalau bahasanya. Tapi ketika Allah tidak meridhoi hal itu, ngumbi-ngumbi paran gampang, kacang, mudah, sopok masalah, ndeknya selesai. Nah ini Bapak Ibu. Jadi selalulah hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hajat kita. Nah, dalam hal menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu siapa yang paling dicintai Allah di alam semesta ini, Nabi Muhammad. Maka kita juga tidak boleh melupa kepada kekasih Allah. Namun ibaratnya mungkin tapi tidak boleh kita barat, tapi supaya untuk memudahkan kita paham. Sopuk dengan ini sangat kangen dek sopuk dengan. Mu arak dengan lain milih menunjukkan kangennya kepada dengan nih pada bos selalu gitu ya. Tetapi kekasih bos ini kita hina-hina. Kekasih bos ini kita tidak hormati. Kira-kira dikasih tidak kita oleh bos? Tidak dikasih. Nah, Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Maka kalau kita mau disayang oleh Allah, ya sayangi dong Muhammad. Sholawat. Ya. Bayangkan Nabi Adam saja Bapak Ibu, untuk dia boleh menyentuh Hawa itu, dia harus bayar mahar dulu. Dan maharnya adalah sholawat kepada Nabi. Ya. Sehingga waktu itu Jibril kaget ketika Adam itu membayar maharnya dengan salawat itu. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril kaget. Aku sudah puluhan tahun, bahkan sudah sangat lama, ya, berselawat dengan salawat itu. Karena Adam diberikan melihat di arasy itu tertulis nama Allah disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Jibril nanya, dari mana kau tahu kalimah itu? Aku sudah berselawat dengan itu, tapi kamu kok tahu salawat itu? Aku diberikan izin oleh Allah melihat arasy-nya, dan di situ tertulis nama Allah dan disandingkan dengan nama kekasihnya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Berarti hakikatnya Nabi kita ini, Nabi Muhammad lebih dulu daripada Nabi Adam. Hakikatnya Nur Muhammad itu lebih dulu daripada semua alam semesta ini. Ya, jadi walaupun diutusnya ke muka bumi ini paling akhir, tapi hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang pertama, ya, Allah cipta, ya. Makanya kita terus hidupkan nur itu dalam diri kita Bapak Ibu. Karena besok di hari kiamat itu orang beriman bercahaya. Sehingga ada doa di surah At-Tahrim itu, Rabbana atmim lana nurana. Katanya sana kan, ya Allah, apa lanjutannya? Rabbana atmim lana nurana. Apa ini itu? Ya, di At-Tahrim itu. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Jadi pada hari kiamat itu disempurnakan cahaya kita Bapak Ibu. Sehingga cahaya-cahaya orang beriman itu bisa menjadi lampu penerang. Karena kiamat itu gelap.
Kiamat itu gelap, petang dindang Bapak Ibu. Maka cahaya orang-orang beriman, cahaya pelungguh senamian niki itulah menjadi lampu. Ya. Nuruhum yas'a bainahum. Cahaya orang beriman itu bisa menjadi lampu penerang jalan bagi orang-orang yang berjalan. Yang bahasan kita goloh-golohan ada yang kan mas gede intan leka petang nih apa sarak jadi tangok tuh namanya. Masya Allah ya. Jadi tiang pelungguh senamian niki bercahaya Bapak Ibu. Maka orang-orang yang terus menghidupkan nur Muhammad, selalu sayang Muhammad, selalu ingat Muhammad, maka dia akan semakin terang ya, bercahaya sesungguhnya. Sila Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, cintai pula kekasihnya. Sangat jelas Allah katakan di Ali Imran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada jamaah Karangkelok. Sampaikan kepada seluruh jamaah Karangkelok, umatmu yang ada di Karangkelok, kurang lebih begitu ya. Jadi di seluruh dunia ini ya, seluruh umat, seluruh manusia sesungguhnya butuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad itu kekasih Allah ya. Allah sendiri menyatakannya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, caranya adalah fattabi'uni. Sampaikan itu Muhammad, ikuti aku, ikuti Muhammad. Jadi harus cintai Muhammad dulu Bapak Ibu. Oke? Udah masih kena selawat bid'ah, jadi tentu kangen Muhammad. Yang namanya kangen itu ya setiap saat, bahkan man ahabba syai'an kasura min zikrihi. Saya kangen lek sopo dengan lek sopo benda atau barang ini, maka dia akan sering mengingatnya, sering menyebutnya. Jadi kalau kita betul-betul cinta kekasih Allah, maka kita harus sering-sering. Jangan tunggu hari Jumat baru banyak sholawat. Sholawatlah setiap hari ya, 300 kali bila perlu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau sholat awalnya salam akhirnya lam ya. Tapi kalau sholli awalnya maka salim akhirnya ya. Kalau kita mengatakan wa shallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim nanti. Tapi kalau wa sallallahu jadi nanti salam akhirnya ya. Nah, supaya indah itu bahasa Arab itu indah ya. Atau selawat yang paling afdol itu seperti selawat Ibrahimiyah Bapak Ibu. Makanya dia dipilih menjadi bacaan sholat itu ya. Selawat Ibrahimiyah itu selawat yang paling afdol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat disebut dengan selawat Ibrahimiyah ini. Atau selawat-selawat yang lain yang pendek supaya dapat banyak juga boleh ya. Supaya dapat 300 sehari gitu ya. Yang paling pendek, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Insyaallah Bapak Ibu, kita terus berusaha
sampai kita benar-benar diizinkan bertemu Rasulullah luwih selawat niki ya. Namun dengan sewah luwih selawatna tetu-tetutulan selawatna leman dalam atine sak paling dalam tetu-tetu kangen Nabi Muhammad niki ya, datang Muhammad, datang dia ya. Baik dalam jaga kita atau dalam tidur kita ya. Jadi ketemu Nabi itu pasti benar, karena iblis tidak bisa menyerupai wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi itu pasti benar ya. Karena iblis tidak bisa menyerupai penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita dituntut oleh Allah sendiri untuk mencintai kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya mencintai Nabi, mengikuti Nabi, Bapak Ibu? Yuhibbukumullah, maka kamu akan disayangi oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi cintai Nabi, ikuti Nabi, maka kita disayangi Allah. Bahkan wa yaghfir lakum min dzunubikum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita baca itu selawat munjiat itu, fadilah selawat itu sangat banyak. Tunjina biha min jami'il ahwali wal afa wa taqdi lana biha jami'al hajat. Itu fadilah selawat itu ya. Akan membebaskan kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Kemudian akan menunaikan hajat-hajat kita. Kemudian wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Kita akan disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat tersebut ya, dari segala kekotoran, dari segala dosa-dosa ya. Bahkan wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Kita berharap dengan salawat itu diangkat derajat kita. Kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi salawat itu bisa menghapus dosa, bisa meninggikan derajat ya, dan mari kita terus lakukan. Apalagi model kita ya. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat ya. Jadi solawat ini juga amalan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu dalilnya itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi. Nah, Allah saja dan para malaikatnya sholawat, masa kita tidak, kan begitu ya. Nah, kalau kita tidak berani mengatakan salawatan itu bid'ah, tidak berani ya. Nah, kalau kita senang salawat ya. Makanya ulama Sayyidina Ja'far Al-Barzanji ini menyusun sebuah kitab Majmu' Maulid kitab Majmu' Maulid Maulidur Rasul ini Bapak Ibu ya. Itu melukiskan dalam tulisannya di kitab Barzanji ini berbagai macam bentuk salawat-salawat kepada baginda Rasul, itu sebagai bentuk kecintaannya ya. Lalu didoakan pula orang-orang yang senantiasa membacanya kitab ini, membacanya, mengamalkannya, tidak hanya malam Jumat, tidak hanya pas orang hajian. Jadi kapanpun kita membaca maulid ini, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
karena kita sedang melantunkan ataupun membaca dalam rangka memuliakan sosok Nabi tercinta kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan dalam doa-doa ini, Allahumma, apa katanya? Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwala man yadkhuluha. Ya Allah, masukkanlah kami bersamanya, bersama Nabi, al jannata, ke dalam surga itu, fa innahu awwalu man yadkhuluha. Sesungguhnya orang yang pertama kali memasuki surga itu adalah Nabi Muhammad. Maka kita mohon, Allahumma adkhilna ma'ahu al jannata. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga itu bersamanya, bareng kanjeng Nabi. Sehingga Nabi lah yang pertama kali akan masuk. Jadi Allah menyatakan dalam hadis kursi, Pak Ibu, inni haramtul jannah, aku haramkan surga ini untuk didiami, dimasuki oleh siapapun. Qabla idkhaluka ya Muhammad, sebelum engkau masuk terlebih dahulu wahai Muhammad. Wa haramtu 'alal umam, aku haramkan juga kepada semua umat. Jadi tidak ada yang boleh masuk dulu, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi. Masya Allah, apa ya? Jadi sila ya, bagaimana orang-orang dahulu meluapkan cintanya kepada Nabi, kita contoh, kita ikuti ya. Jangan mudah terpengaruh ya dengan orang-orang yang membid'ahkan, berzanji, membid'ahkan baca diba ya, baca sholawat. Mari kita ikuti, mereka hidup lebih dulu dari kita, tentunya zaman mereka lebih dekat dengan zaman Nabi, dan zaman itu, kemuliaan zaman itu dihitung dari dekatnya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang paling mulia zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, terus kalau urutan zamannya ya kita ini paling bengkis, bahasa tengah paling bengkis. Paling bengkis. Nah, barisan paling bengkis ini harus mengikuti, jangan dia putus dengan barisan yang dulu itu, supaya kita bisa nyambung enggak? Nah, lamun putus aneh, tahu arah jemaah. Jadi zaman itu terus kita sambung ya kemuliaannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita betul-betul mencintai kekasih Allah, sehingga Allah pun akan mencintai kita. Jelas, dalilnya tuh jelas sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, sampaikan wahai Muhammad pada umatmu, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah Nabi, ikutilah Muhammad, cintailah Muhammad, baru kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya doa itu bagus itu diamalkan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon cintamu, wa hubba may yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Siapa yang paling mencintai Allah? Ya Nabi Muhammad. Sehingga dia paling dicintai oleh Allah. Karena Nabi Muhammad itu paling cinta kepada Allah, Bapak Ibu ya. Dan orang-orang beriman yang mencontoh Nabi, itu maksudnya wa hubba may yuhibbuk, cintanya orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Insyaallah termasuk kita, amin ya rabbal alamin ya. Jadi apa yang kita lakukan ini semata-mata karena berharap cintanya Allah ya. Nah itu insyaallah masuk dalam wa hubba may yuhibbuk. Kemudian kita mohon wal amalu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya. Kita mohon agar tetap
mencintai amal yang dapat mendekatkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya adalah membaca Quran, membuat majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat. Itu adalah cara-cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Bapak Ibu ya, kalau kita mau baca full ya kitab Berzanji ini, begitulah orang-orang dahulu meluapkan rasa cintanya yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia menyusun kitab tulisan, ya. Dan insya Allah kalau kita mengikuti mereka betul-betul mencintai Nabi, maka kita akan ditakdirkan cepat atau lambat akan berjumpa Rasulullah sebelum kita wafat, ya, baik dalam mimpi maupun dalam terjagaan kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Ada kita dikasih amalan oleh guru-guru kita supaya ketemu Nabi, gitu kan. Baca sholawat ini 15 kali sebelum tidur, ya. Termasuk guru sekumpul itu juga mengijazahkan itu, ya. Dan ulama-ulama kita, mereka yang sudah mengalaminya, makanya dia bisa bercerita. Di antara amalan sholawatnya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar apa katanya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril auhar, ya, wasirillahil akbar. Jadi Muhammad itu adalah ad-durril azhar, permata yang berkilauan, wal yaqutil ahmar, yakut, ya, batu yakut yang mulia, itu ya, batu mulia, wan nuril auhar, ya, dan cahaya yang terang. Dan Muhammad itu adalah wasirillahil akbar, rahasia Allah yang maha besar, ya. Jadi Rasulullah itu adalah asirrillah, rahasia Allah, ya, al-akbar, yang maha besar. Nah, itu jadi itu baca 15 kali niki ampun tinduk, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril auhar wasirrillahil akbar. Nah, ya, 15 kali sambil berhayal tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita ikuti bagaimana orang-orang yang sudah berjumpa Rasulullah, berbagai tips, berbagai cara-cara kita dianjurkan. Nah, salah satunya kayak tadi baca sholawat itu, ya. Atau setidak-tidaknya mana sholawat yang bisa kita hafalkan dan banyak-banyak sampai kita merasa kehadiran Rasulullah di hadapan kita, ya. Karena memang Rasulullah itu secara rohani dia tetap menjawab setiap sholawat salam kita, ya. Tetap menjawab sholawat salam kita. Jadi mari Bapak terus belajar, ya. Terus belajar setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita betul-betul ingin dimuliakan Allah, ya kita harus belajar pula memuliakan kekasih Allah. Itu secara gampangnya saja. Kalau ada orang punya kekasih, kemudian kita berharap seorang bos besar yang punya kekasih, kemudian kita hina-hina kekasihnya, ya kita pun tidak akan mau dianggap kekasih. Nah, ini ingat,
Kita seperti kisah Ibrahim yang menemui menantunya, ya, menemui menantunya. Langsung Ibrahim suruh Ismail menceraikan menantunya itu, menceraikan istrinya itu, karena perilakunya yang tidak baik kepada mertuanya. Bahkan karena Ibrahim belum tahu ini siapa perempuan ini. Kamu siapa? Oh, saya istrinya Ismail. Nah, bagaimana Ismail itu? Ismail itu macam-macam lah dia ceritakan pada mertuanya. Wah, ini tidak beres nih, perempuan nggak bagus ini, tidak bisa menjaga rahasia keluarganya. Dia bercerita macam-macam tentang suaminya. Kalau gitu, sampaikan salam saya nanti sama Ismail ya, kalau pulang, suruh dia ganti undak-undak balena ya. Bahasa isyarat, bahasa ndek kadu bahasa langsung. Ndek kena langsung suruh sayang kamu ndek. Suruh ganti undak-undak balena. Terus singkat cerita, kemudian pulanglah Ismail, Ibrahim sudah pergi. Ada salam tadi dari bapak-bapak itu. Siapa itu? Gimana cirinya gini-gini? Oh, itu bapak saya itu. Terus kamu ngomong apa sama dia? Wow. Oh, dia ini pesan sama kamu wahai Ismail untuk mengganti ini undak-undak balik. Oh, itu artinya dia suruh aku nyang kamu. Nah, pergi, kamu perempuan tidak bagus menurut pendapat bapak saya nih. Masya Allah. Jadi kalau sudah bersuami istri ini Bapak Ibu, rahasia itu harus betul-betul sama-sama kita jaga. Jangan sampai rahasia suami itu dibeberkan. Itu sama dengan rahasia kita ya. Jadi makanya disebut dengan libas itu ya. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Apa katanya di Al-Baqarah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari Ramadan itu ar-rafas ya. Ya, rafas itu wah ya. Boleh kalau malam hari Ramadan itu. Kata Allah kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Apa pakaian itu? Menutup, Bapak Ibu. Jadi pakaian itu artinya menutup. Jangan kita beberkan. Yang namanya menutup itu ya sebuk apa aja, ruan kekurangan semama te atau kekurangan senina te. Ya, jadi tersebut ya kena libas pakaian. Ampun saling tahu tutupi kekurangan-kekurangan itu. Jangan terlalu jujur kepada orang. Berempe pengalaman, berempe ruan, dan seterusnya. Jujur, jelasan tentang aib-aib semama atau senina. Nah, ini perempuan tidak bagus. Laki-laki tidak bagus juga kalau laki-laki yang suka membeberkan aib-aib. Makanya itu hakikatnya. Kenapa Allah sebut perempuan itu pakaian bagimu, kamu pakaian bagi mereka, ya supaya kita menutupi kekurangan yang ada di dalam itu. Bila perlu ngumbe-ngumbe ke entan dek demen lah satu saat le sopo perlakuan senina sebuk wah telan baik-baik gitu. Malah kan masyhur cerita itu. Aisyah pernah buat kopi gitu ya, salah ambil kirain gula ya. Rasulullah tidak langsung menyalahkan, tidak langsung marah anda. Gimana Rasulullah? Enak kopinya? Silahkan kau cicipi gitu ya. Ya langsung gitu. Minta maaf. Karena wanita kan saling silik juga belum bahas kopi no. Dek mas sebut kopi. Jauh mati aku ya macam aja. Masya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki itu pakaian, perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan perempuan itu saling menutupi. Nah ya karena Quran itu bicara Bapak Ibu ya untuk dipedomani, bukan sekedar dibaca. Wah layak tuh baca Al-Baqarah ini ya.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari ropas kepada istri-istri kalian, ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi itu saling tutupi, ya, jangan, ya Allah, banyak orang yang ampur pisah ranjang ataupun bercerai itu gara-gara omongan-omongan itu, ya, karena tidak pandainya menjaga aurat ataupun kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga itu, sehingga itu kemudian menjadi bahan orang ketiga, kemudian yang nggak suka dengan hubungan kita itu kemudian dirusak, itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, selalu ada orang yang nggak suka dengan kita, sebagaimana juga selalu ada orang yang sangat suka kepada kita. Jadi kedua hal itu selalu ada dalam setiap diri kita. Tiang pelunggu senamen arak dengan demen, arak endah dengan dek demen. Nah, dia akan memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini untuk memecah belah kita. Nah, itu pentingnya menjaga qauli, ya, qauli, lisani, ya, kembali jok sembahyang doang sebenarnya Bapak Ibu, ya, jok sembahyang doang. Bagaimana qalbi kita, qauli kita, fi'li kita, ya, itu akan menjaga kita. Kalau kita sudah bisa, qalbinya sudah mantap, qaulinya sudah mantap, fi'linya sudah mantap, insya Allah selamat, ya, selamat kita. Nggih, niki Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita bisa ambil pelajaran daripada bacaan Quran kita setiap hari ini dapat semakin menyadarkan kita akan pentingnya, ya, menata hati, menata ucapan, menata perbuatan kita agar kita bisa benar-benar kembali kepada Allah itu biqalbin salim, ya, dengan hati yang selamat, ya. Karena semuanya akan rugi menghadap Allah itu kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ya, hati yang sudah mengenal Allah, itu hati yang selamat. Jadi kalau kita tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tunggu saja kehancurannya. Ya, sekali lagi kita ulang ayat 36 ini. Musa dan Harun diperintahkan menemui, ya, kaum, dalam hal ini Fir'aun, alladzina kadzdzabu biayatina, Fir'aun dan bala tentaranya yang mendustakan, yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Nah, kalau orang yang tidak percaya semacam itu, maka padammarnahum tadmira, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Demikian Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan sekali lagi nasihat-nasihat Al-Quran yang bisa kita tadabur maknanya, ya, bisa kita renungkan, dapat membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang Qur'ani, pribadi yang Islami, ya, pribadi yang akhlak Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, apakah akhlaknya Rasulullah ya Aisyah? Maka Aisyah dengan jawaban yang singkat, padat, jelas, ya, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya bagaimanapun Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, dia laksanakan, dan apapun yang dilarangnya dia tinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, ya, kita bisa mencontoh, walaupun tidak akan pernah bisa kita akan sama seperti Nabi Muhammad, tetapi kita terus berusaha menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran segala ilmu,
jika ada yang benar dari apa yang kita bincangkan di majelis ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dan keliru tentunya kita mohon ampun, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk mempelajari dan mendalami serta memahami agama ini agar kita bisa mengamalkannya di sisa usia kita dengan sebaik-baiknya, dan pada waktunya kita dipanggil Allah layak dan pantas kita akan disebut sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma balligh ruhana sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada ruh Sayyidina Muhammad SAW. Allah, sampaikan salam kami ya Allah kepada ruh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al aliyata rafi'ah wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman yustawjibu syafa'atah. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman yastawjibu syafa'atah. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman yastawjibu syafa'atah. Ya Allah, jadikan kami dan orang-orang kami cintai dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yartaji bihi minallahi rahmatah, dan kami selalu mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin linahjihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, ij'alna ya Allah min khiyari ummati. Jadikan kami Allah di antara umatnya yang terbaik, di antara umat Nabi yang terbaik ya Allah. Wasturna bi zaili hurmati wasyurna ghadan fi zumrati, dan kumpulkan kami kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratih wa ahyina mustamsikina bi ta'atih. Hidupkan kami dengan selalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi, dan selalu mencintainya ya Allah. Wa amitna ala sunnatihi wa jama'atih, dan wafatkan kami dalam sunnah dan jamaahnya ya Allah. Allahumma adkhilna ma'hul jannata ma fa innahu awwala man yadkhulaha. Ya Allah, masukkan kami dalam surga bersamanya. Fa innahu awwalu man yadkhuluha, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali akan memasuki surga tersebut ya Allah. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma
تشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأسبغ علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأسكننا بجواره في دار النعيم. Tempatkan kami di sisinya ya Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar kaffir 'anna adh-dhunuba wal awzar kaffir 'anna adh-dhunuba wal awzar kaffir 'anna adh-dhunuba wal awzar. Hapuslah dosa-dosa kami, semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kami ya Allah. Bersihkanlah kami daripada dosa ya Allah ya Allah ya Allah. Wahrusna min jami'il mukhawifi wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lani wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal ghafurur rahim innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami ya Allah daripada orang-orang yang mau mendengarkan kebaikan dan dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang disimaknya, yang diikutinya, yang didengarnya, yang diajarkan oleh guru-gurunya ya Allah, oleh guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami mau mendengar kebaikan-kebaikan yang kami simak, kami ikuti dalam sebuah majelis ya Allah, dan jadikan kami dapat mengamalkan apa yang kami dengar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa asmi'na munadiyal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata alaina wa ala ibadikal hujjaj wal guzzati waz zuwari wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa 'amalahum 'amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ballighna wa iyyahum ila Makkatal Mukarramah. Ya Allah, sampaikanlah kami, sampaikanlah tamu-tamu istimewamu ya Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah li ada'i faridatal haji wal umrah, untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Wa ilal Madinatil Munawwarah, sampaikan pula kami ya Allah ke Madinah Al-Munawwarah li ziyaratil qabri maqami nabika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat berziarah kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrat, berkali-kali ya Allah, berkali-kali ya Allah, sekurang-kurangnya satu kali seumur hidup kami ya Allah, bila perlu berkali-kali ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Sekali lagi kita doakan orang tua kita, suami, istri, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita yang sedang diuji sakit. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho untuk segera diangkat dan disembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penghapus dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sehat semoga senantiasa Allah dekatkan, selalu berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat meninggal dunia semoga alam barzah mereka terang benderang, bercahaya dengan cahaya Al-Qur'an, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya amal-amal soleh semasa hidupnya, dan amal-amal soleh anak-anak, cucu, keluarga yang masih hidup, dikirimkan pahalanya untuk mereka semua di alam barzah. Dan kelak pada hari kiamat, ya Allah, izinkan kami semua masuk surgamu bighairi hisab bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.